Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yana Atiyah dari IAIN Langsa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, jurusan Manajemen Zakat dan Wakaf semester 7 angkatan 2018. Adanya podcast ini sebagai salah satu bentuk keluaran primer dari KPM tematik IAIN Langsa jenis KPM DR berbasis media sosial. Hai semuanya, terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan podcast saya ini. Di sini saya akan menyampaikan sepatah dua patah kata yang berkenan dengan mengembangkan hobi cara milenial berkontribusi untuk negeri. Hobi adalah sebuah kegiatan atau aktivitas yang sangat kita gemari. Apabila kita melakukan kegiatan hobi kita, perasaan aman, damai, dan tentram akan menenangkan jiwa ini, sangat nyaman untuk terus dirasakan. Sebagaimana kita yang hobi traveling, olahraga, mengungkapkan perasaan dalam hal bentuk tulisan, baik itu puisi ataupun cerpen, melukis keindahan alam, menjahit baju, atau hobi lainnya. Banyaknya ragam hobi tak memungkinkan ada individu yang tidak memiliki sebuah hobi. Lantas, bagaimana cara kita sebagai milenial untuk dapat berkontribusi bagi negeri ini? Dan tahukah kamu, salah satu caranya yaitu dengan mengembangkan hobi kita. Ya, mengembangkan hobi kita. Mengembangkan hobi kita hingga menjadi sesuatu yang bermanfaat, sesuatu yang dapat kita banggakan, sesuatu yang dapat mengharumkan nama bangsa kita, bangsa Indonesia tercinta. Seperti halnya kamu yang memiliki hobi menulis, bukan tak mungkin jika tulisanmu semakin dipoles dan diasah akan menciptakan sebuah karya yang mempesona. Menerbitkan sebuah buku di platform digital, seperti halnya Google Playbook, Wattpad, Novelme, dan lain sebagainya, bukan juga tak mungkin jika kamu memiliki pembaca yang banyak, maka media penerbit terkenal akan melirik naskah tulisanmu. Seperti banyaknya kasus cerita Wattpad yang menjadi buku bestseller dan kemudian difilmkan. Salah satu cerita dari Poppy Pratiwi dengan film Galaksinya, atau dari penulis lainnya dengan film Mariposanya, atau film lainnya seperti Dilan, KKN di Desa Penari, atau series film layangan putus yang kini sedang trendy di platform media sosial. Dari mereka yang bukan nama penulis terkenal, bisa mencapai puncak yang begitu tinggi ini, bukan juga hal yang mustahil bagi kita apabila kita menginginkan pencapaian yang sama seperti mereka. Maka dari itu, teruslah menulis sampai tulisanmu menjadi yang terbaik. Banyaknya rintangan yang dihadapi bukanlah sebuah alasan untuk menyerah, karena berani bangkit dari keterpurukan adalah sebuah pencapaian yang berharga. Hobi lainnya seperti melukis keindahan alam dan kedamaian alam, coretan abstrak di atas kanvas dengan warna yang memukau, atau lukisan lainnya. Bukan sebuah harga yang murah jika lukisan kita memiliki makna yang mendalam. Bukan juga hal yang mudah untuk menggoreskan rasa di sebuah kanvas. Dengan kamu berani memulai untuk terus berkembang dan melakukan hal baru, bukan hal tak mungkin jika kamu mengikuti jejak dari Erika, konten kreator TikTokers, dengan tema lukisannya yang kini sudah mulai terkenal hingga muncul di stasiun televisi dengan karya lukisannya. Karya lukisan dengan kanvas terbesarnya, melukis dengan tema 17 Agustus tahun 1945 untuk Indonesia tercinta. Atau halnya hobi lain seperti olahraga. Jika kamu terus menekuni bidang olahraga yang kamu minati, bukan suatu hal yang tak mungkin di kemudian hari kamu akan mendapat sebuah medali di ajang bergengsi, sebuah pencapaian rekor yang belum pernah didapatkan orang lain. Sebagaimana Windy Cantika Aisyah, merupakan atlet angkat besi putri Indonesia yang kini masih berusia 19 tahun. Atlet angkat besi muda yang mendapatkan medali perunggu di ajang Olimpiade Tokyo 2020. Atau hobi lainnya seperti konten kreator yang dapat dilakukan di selang waktu sibuk kita. Apalagi sekarang ini digitalisasi semakin merajalela,
segala sesuatu dapat diabadikan di ponsel pintar kita, kemudian diupload ke media sosial. Banyaknya tema dari konten kreator semakin bervariasi, mulai dari segala jenis tips dan trik resep makanan hingga traveling melihat keindahan alam. Seperti halnya Jeremy Pauline, konten kreator atau sering kita dengar dengan YouTuber Nihongo Mantapu. Mahasiswa S1 di Universitas Waseda Tokyo dengan beasiswa dari pemerintah. Di sela kesibukannya sebagai mahasiswa, bisa menuangkan waktunya untuk menciptakan sebuah karya, mengenalkan budaya Indonesia ke teman Tokyo-nya melalui konten YouTube-nya. Atau kamu, para pendengar podcast ini, mungkin menginginkan contoh dari orang sekitar kita? Boleh saja, akan saya ceritakan sedikit dari orang sekitar kita. Seperti halnya teman saya sendiri, alumni dari SMA Negeri 1 Kejuruan Muda Ariska Delphi, yang sekarang ini telah menerbitkan bukunya dari hasil hobi menulisnya, yang alhamdulillah sudah ada 4 judul buku yang diterbitkan. Salah satunya ada Hujjah wa Hubbah, seperti Tawanan 13 tahun, Akasa, dan Mungkin Kesedihanmu Butuh Riasan. Dan sekarang ia juga aktif mempromosikan bukunya di Instagram pribadinya, Delphi Ariska. Dia percaya bahwa segala sesuatu, semua tulisan memiliki pembacanya masing-masing. Ada juga salah satu alumni IAIN Langsa, Andanda Feloni, yang sukses dengan podcast Sajak Siramanya, dengan akun Instagram Sajak Sirama dengan jumlah followers 1.997 pengikut. Dia percaya dengan ketekunan memposting video podcast setiap minggunya, maka akan membesarkan akun Sajak Siramanya. Dan terbukti hasil dari ketekunannya sekarang, podcast ia mulai terkenal. Kakanda tersebut juga mulai mendapatkan panggilan sebagai pembicara di acara-acara yang luar biasa. Dari semua kisah inspiratif tadi, bukan suatu hal yang tak mungkin untuk kita semua berubah jika dibarengi dengan kesungguh-sungguhan. Bukan suatu hal yang tak mungkin juga dengan merubah diri kita, maka akan merubah sekitar kita. Bukan suatu hal yang tak mungkin jika orang lain bisa, kita juga pasti bisa. Progres dan pergerakan yang terencana, maka akan menghasilkan sebuah manfaat yang berharga. Jika kita belum bisa berperan besar untuk negeri ini, maka setidaknya kita terlebih dahulu bisa untuk merubah diri kita sendiri. Dengan keberanian dan perubahan kita, maka kita akan memberikan dampak kepada yang lainnya juga. Ayo, aku dan kamu, kita semua, mulai untuk mengembangkan hobi kita menjadi suatu hal yang bermanfaat bagi sesama. Jatuh bangun dalam proses adalah rasa yang memang harus dicoba untuk mencapai manisnya pencapaian. Kembali bangkit dari segala rintangan adalah sebuah apresiasi besar untuk kita, daripada hanya berpangku tangan mengharapkan keajaiban datang yang entah dari mana asalnya. Milenial adalah generasi penerus bangsa, generasi penggerak kebangkitan bangsa, generasi untuk memajukan Indonesia. Ayo, milenial kebangsaan bangsa, kebanggaan Indonesia, siap maju untuk kebangkitan negeri. Terima kasih saya ucapkan kepada pendengar podcast ini. Semoga kita selalu diberkahi oleh Yang Kuasa. Saya Yana Atiyah, mohon maaf atas segala kekurangan saya. Saya akhiri dengan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.